Novi dan Pak Solihin pagi ini? Alhamdulillah Pak. Baik Ibu Novi maupun Pak Solihin, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan supervisi. Sebelum untuk melaksanakan coach, ada beberapa pertanyaan yang nanti mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kemudian mendiskusikan tentang produk penilaian yang akan dilakukan pada coaching kali ini. Kemudian Ibu Novi dan Pak Solihin akan saya amati apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum, dan bagaimana Bapak Ibu memberikan pertanyaan terhadap Kuci dan bagaimana Kuci merespon. Baik ya. Baik Bapak Ibu, selaku coach, apakah Ibu Novi sudah merencanakan coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada? Ya, sudah Pak. Saya sudah merencanakan proses coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekali lagi untuk Ibu, sebagaimana Ibu melaksanakan coach nanti, apakah sebagai coach Ibu kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Nah, pada coaching kali ini Pak, saya berusaha ingin mengembangkan ketiga kompetensi dari proses coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Selanjutnya ya Bu, kira-kira apa indikator capaian yang ingin dicapai dalam proses coach kali ini Bu? Oke, indikator yang ingin saya capai pada proses coaching hari ini, saya bisa membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada pada diri coach Pak. Terima kasih Ibu Novi. Jadi semoga dalam proses coaching pada kesempatan pagi hari ini nanti bisa diselesaikan dengan baik. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Sofian. Waalaikumsalam Bu Novi. Siapa ini Bu Novi? Begini nih Pak Sofian, ada hal yang mau saya bicarakan sama Bapak nih Pak, berkaitan dengan proses pembelajaran saya di kelas Pak. Oh, jadi Ibu mau menyampaikan hal terkait pembelajaran Ibu di dalam kelas. Jadi kira-kira untuk nantinya topik apa ini yang nanti disampaikan Ibu? Ini Pak, topiknya permasalahan pembelajaran matematika saya dengan anak-anak Pak. Jadi Pak Sofian, belakangan terakhir ini saya memperhatikan anak-anak itu belajar matematika kurang antusias Pak, kurang semangat, dan ketika mengerjakan tugas cenderung menunjukkan kemalasan yang luar biasa Pak, gampang menyerah dia Pak. Gitu Pak. Jadi kalau bisa saya simpulkan, anak-anak itu di dalam kelas mudah menyerah gitu. Mudah menyerah itu jadi anak-anak itu malas gitu ya Bu, belajar matematika. Jadi kalau menurut Ibu faktor-faktor apa saja itu yang berpengaruh, bisa anak-anak malas-malas, kemudian anak-anak kurang antusias gitu. Kalau menurut perhatian saya, sepertinya mereka tidak atau kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas seperti itu Pak. Tertarik ya. Jadi kira-kira menurut Ibu hal apa itu Bu yang menyebabkan anak-anak kurang tertarik? Yang menyebabkan kurang tertarik, kalau menurut saya mungkin metode pembelajaran saya mungkin ya Pak. Bisa jadi itu Bu. Jadi
kira-kira yang selama ini dilaksanakan seperti apa sih pembelajaran itu? Cenderung masih konvensional Pak, hanya sesekali saya melakukan proses pembelajaran itu interaktif dan menyenangkan Pak, gitu. Jadi masih banyak ceramah, karena saya berpikir dengan ceramah anak-anak tuh jadi gampang menerima pembelajaran gitu Pak, tapi ternyata tidak gitu Pak. Jadi kalau menurut Ibu, apa sih Bu yang kira-kira perlu berubah gitu dari pembelajaran Ibu itu? Yang perlu saya rubah mungkin metode pembelajarannya lebih menarik, sesuai dengan kondisi kekinian siswa mungkin ya Pak. Jadi untuk menunjang itu, menunjang pembelajaran yang harusnya sesuai dengan kekinian siswa itu, kira-kira alternatif apa saja yang Ibu miliki? Mungkin dengan menggunakan aplikasi seperti itu Pak, handphone, bisa tuh ya Pak ya. Kira-kira ada lagi apa enggak? Kemudian mungkin bisa saya lebih memperhatikan kemampuan anak, kebutuhan anak, pembelajaran diferensiasi kali ya Pak, tepat bisa ya Pak. Misalnya bisa nanti untuk menunjang pembelajaran anak-anak Ibu yang kayaknya kurang minat, atau mungkin tadi yang disampaikan tadi anak-anak itu malas-malasan atau kurang antusias. Jadi kalau boleh ini saya bertanya Bu, kira-kira Ibu akan memulai melaksanakan itu kapan itu? Insya Allah cepatnya Pak, mungkin minggu depan saya sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu, dengan memanfaatkan teknologi saat ini gitu Pak. Ya. Jadi untuk kira-kira Bu, hal apa Bu yang bisa menjadi indikator atau kira-kira bisa memastikan keberhasilan daripada tujuan Ibu itu? Indikator ya Pak. Indikatornya mungkin melihat antusias anak dalam pembelajaran, berperan aktif dalam pembelajaran, dan ditunjukkan dengan nilai yang bagus mungkin Pak. Itu mungkin indikator yang sementara yang saya buat gitu Pak. Kayaknya ada satu lagi Bu. Kira-kira ada tidak Bu di sekolah itu yang bisa mendukung untuk Ibu melaksanakan kegiatan ini? Teman gitu Pak? Iya betul. Teman. Ada Pak. Saya punya teman yang selalu kayak berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah Pak. Itu nanti bisa Ibu jadikan sebagai partner dari Ibu untuk melaksanakan kegiatan itu. Jadi rasanya saya itu ingin secepatnya melihat daripada hasil daripada pembelajaran Ibu yang sudah menggunakan cara-cara baru tadi Bu, sehingga nanti melihat anak-anak di kelas Ibu itu menjadi antusias gitu Bu. Baik Pak. Jadi Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Yang bisa saya simpulkan, mungkin saya harus segera mengubah proses pembelajaran saya di kelas menjadi lebih menarik, memperhatikan kebutuhan siswa Pak, dan menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, seperti itu Pak. Jadi itu Bu ya. Jadi kiranya sekali lagi Bu, saya tentunya nantinya bisa ingin mendengarkan berita atau kabar ketika Ibu sudah melaksanakan rencana kegiatan Ibu di kelas, kemudian tentunya melihat perubahan di kelasnya Ibu. Baik Pak.
Terima kasih ya Pak atas perbincangan kita hari ini ya Pak. Maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak nih Pak. Tidak apa-apa, saya rasa bukan tidak ada yang terganggu. Alhamdulillah. Baik Pak, saya pamit dulu ya Pak. Mari Bu Novi. Assalamualaikum Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Novi, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dan Ibu berperan sebagai coach, Pak Solihin berperan sebagai coachingnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Ibu? Baik Pak, kalau menurut saya Pak, performa saya selama proses coaching, saya sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari proses coaching Pak. Baik Bu, selanjutnya apa yang membuat Ibu menilai proses tadi demikian? Saya menilai demikian karena saya sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh permasalahan yang dihadapi coaching, kemudian saya membuat pertanyaan dari berdasarkan keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh coaching Pak, seperti itu. Boleh kira-kira saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching Ibu tadi, Ibu sudah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan alur kita, dan itu sudah sesuai atau bahkan menurut saya lebih tinggi Bu dari standar yang telah kita uji. Oh gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini, Bu? Baik, terima kasih Pak. Pendapat saya mendengar tadi hasil pengamatan Bapak, saya senang sekali gitu. Saya tidak menyangka bahwasanya hasil pengamatan Bapak sesuai seperti itu gitu, sesuai dengan harapan. Selanjutnya Bu, jadi menurut saya kita lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai. Jadi namun demikian Bu, saya juga melihat ada beberapa hal lain yang masih perlu dikembangkan. Contohnya saat Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, kayaknya Ibu tadi masih ada ragu-ragu, tapi sudah baik pengaturannya. Iya Pak. Jadi menurut Ibu kira-kira apa rencana tindak lanjut selanjutnya? Tentu berdasarkan apa yang Bapak paparkan tadi, rencana saya selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi saya, tentu saya akan melakukan perbaikan gitu ya Pak, berdasarkan perbaikan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga lebih mengembangkan potensi coaching untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu Pak. Jadi selanjutnya apa yang didapatkan kira-kira oleh coaching pada proses ini? Yang saya dapatkan pada proses coaching hari ini gitu ya Pak, saya merasa memang masih ada beberapa kekurangan pada diri saya gitu dalam proses coaching itu. Baik kadang kurang konsentrasi dalam mendengarkan, mungkin saya akan berusaha memaksimalkannya lagi dan menggali potensi dalam membuat pertanyaan sehingga indikator yang kurang bisa saya penuhi pada proses coaching selanjutnya. Baik Bu, jadi saya rasa proses supervisi pada kesempatan pagi hari ini kita nggak cukup ya Bu. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan bertemu lagi untuk proses supervisi selanjutnya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Solihin dan Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari? Alhamdulillah baik. Baik Pak Solihin, kegiatan kita pada siang ini adalah nanti melakukan supervisi latihan coaching antara Pak Solihin sebagai coach, lalu Pak Sofyan sebagai coach. Saya nanti sebagai pengaman atau supervisor. Nanti kegiatan kita ini akan direkam. Nanti ketika Bapak Solihin melakukan coaching terhadap Pak Sofyan, nanti kegiatannya akan kita rekam. Tapi sebelum ke sana, saya selaku observer mencoba menggali beberapa pertanyaan terhadap Pak Solihin yang sebagai coach. Ya, baik Pak, siap. Yang pertama, apakah Bapak Solihin sebagai coaching sudah merencanakan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching yang ada? Baik Pak, alhamdulillah ya Pak sudah. Jadi sebelum saya melaksanakan coaching ini, saya sudah mempersiapkan langkah-langkah ini juga sudah saya siapkan dari awal sampai terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan, yaitu kreatif serta memaksimalkan potensi Pak. Oke, berarti sudah ada terencana ya Pak ya? Alhamdulillah sudah Pak. Sebagai coach juga nih Pak, Bapak nantinya sebagai coach, Pak. Kompetensi mana yang akan Bapak coba kembangkan? Baik Pak, untuk pada kesempatan kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mengenai tentang present ataupun kehadiran penuh ya, ataupun mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Berarti kondisi sudah jelas akan dikembangkan ya? Iya Pak. Kondisi yang ada. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah indikator capaian yang ingin Bapak capai nanti dalam coaching? Baik Pak, untuk indikator capaian yang akan saya capai pada coaching hari ini yaitu saya mencoba untuk mencari solusi Pak, mencari solusi permasalahan yang ada pada coaching, yaitu kali ini Pak Sofyan, kemudian menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang kami hadapi Pak. Berarti mencari solusi ya, solusi lalu menemukan langkah dalam permasalahan yang ada. Baik. Oke, terima kasih Pak Solihin. Untuk Pak ini cukup sampai sini dulu, nanti Bapak Solihin sama Pak silakan untuk melakukan praktek coaching. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Nak Solihin, silakan masuk. Izin Pak, saya mau minta waktunya sebentar nih Pak sama Bapak. Ada ini yang mau saya ceritakan sama Bapak. Oke, nggak masalah. Ada apa ini? Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya bisa sampai begini nih Pak sekarang ini Pak. Oke, jadi masih bingung ya? Iya Pak. Coba Nak Solihin ceritakan kepada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Baik Pak, saya itu merasa kalau saya itu tidak nyaman Pak pada saat belajar pada salah satu mata pelajaran di kelas Pak. Tidak nyaman saat belajar pada satu mata pelajaran khusus pula di kelas. Iya Pak. Mengapa kira-kira? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Pak, begini Pak, akhir-akhir ini tuh Pak, saya tuh kurang fokus belajarnya Pak. Kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman Pak, karena saya pikir kenapa ya Pak, guru bahasa Inggris yang ada di kelas saya itu selalu menyindir saya Pak di dalam kelas tuh Pak. Oke, berarti ada sindiran ya? Iya Pak. Oke. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang ini. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas tuh Pak, Bapak itu selalu bilang Pak pada teman-teman saya sambil meliriknya tuh ke arah saya gitu Pak. Iya. Bapak itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting sekali Pak untuk melatih pemahaman kita dan juga melatih keterampilan kita berbahasa Inggris Pak. Jadi kalau saya ikut les, saya akan lambat Pak dalam memahami materi kalau tidak ikut kata beliau Pak. Itu masalahnya ya. Iya. Lalu menurut kamu bagaimana masalah les ini? Ya kalau menurut saya benar juga sih Pak apa yang dikatakan sama Bapak itu Pak.
soalnya les bahasa Inggris itu memang sangat penting gitu Pak. Oke, jadi penting ya. Iya Pak. Nah, terus kalau anak tahu itu penting, kenapa kira-kira tidak ikut les privat gitu? Iya Pak, saya nggak bisa ikut les privat tuh Pak. Masalahnya tuh pada saat saya ketemu sama Bapak itu mungkin nilai selalu jelek Pak. Jadi mungkin Bapak itu nggak suka sama saya Pak. Jadi itu ya. Oke, baik. Jadi nanti menurut anak Solihin dari perbincangan ini nanti tujuannya nih apa ini? Untuk apa ini? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya ini tadi Pak, supaya sindiran-sindiran di dalam kelas yang dilakukan Bapak itu sudah tidak ada lagi, dan saya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus Pak. Oke, berarti itu tujuannya ya. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang menjadi hambatannya? Iya Pak. Pas pula Pak, kebetulan Pak pada les yang diadakan sore hari itu, sedang waktu sore itu saya juga latihan bulu tangkis Pak. Jadi ikut latihan bulu tangkis ini saya itu mempersiapkan untuk ikut lomba, dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkisnya ini Pak, karena juga sangat penting untuk latihan saya Pak. Berarti ada les yang mau dikerjakan, ada bulu tangkis juga ini ya. Iya Pak. Kira-kira pendapat anak Solihin, apakah prioritas utama dalam hal ini nih? Bulu tangkis kah atau les bahasa Inggris kah? Ya sebenarnya Pak, kedua-duanya ini penting Pak, karena permasalahannya cuma saya satu mungkin Pak. Saya belum bisa membagi waktu dan membagi jadwal saya yang berdekatan atau berbenturan antara les dan latihan bulu tangkis. Oke, ya benar. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah yang anak Solihin hadapi? Mungkin ya Pak, saya akan menemui terlebih dahulu guru bahasa Inggris saya itu Pak, mencoba membicarakan hal ini dengan Bapak tersebut. Kalau bisa saya mendapatkan link video ataupun catatan-catatan materi bahasa Inggris lah Pak, supaya saya bisa pelajari mungkin baik secara daring di rumah, dan juga saya juga meminta mungkin membuat jadwal les yang baru selain dari hari yang sudah ditentukan tersebut Pak, ataupun hari Sabtu. Soalnya di hari Sabtu itu saya tidak ada latihan jadwal bulu tangkis gitu Pak. Oke. Berarti nggak ada cara mengatasi masalahnya nih ya. Oke, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Oh bisa sekali Pak, ya, bisa Pak. Mungkin karena saya juga di rumah ada laptop ataupun HP, saya juga bisa belajar mulai situ lah Pak. Dari tadi. Oke, itu baru bagusnya. Jadi selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan nanti setelah membicarakan semuanya dengan Bapak? Baik Pak, saya mungkin akan segera menemui Bapak tersebut Pak, untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di setiap hari Sabtunya Pak. Oke, bagus sekali kalau gitu. Emang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu itu memang agak cukup sulit ya, karena berhadapan dengan yang bersamaan gitu. Tapi jika kamu mampu manajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru, maka hal tersebut akan bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas bimbingannya. Sekarang juga saya sudah mulai mengetahuinya Pak, apa yang harus saya lakukan, dan supaya masalah saya ini bisa dapat selesaikan dengan baik gitu Pak. Oke, ya tetap semangat ya nak. Kamu anak yang hebat kok, kamu pasti bisa. Tetap semangat. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Lihin, Ya, gimana perasaannya setelah melakukan coaching? Wah, luar biasa Pak. Dari pertama mungkin kita deg-degan, dan kemudian sudah was-was dan luar biasa Pak untuk melaksanakan coaching hari ini. Luar biasa ya. Luar biasa Pak. Jadi setelah saya mati tadi Pak Lihin, Iya Pak. saya coba menggali sedikit ya. Bagaimana kira-kira menurut Pak Lihin menilai performa Bapak tadi dalam melakukan coaching? Baik, alhamdulillah Pak, performa saya mungkin walaupun tadi dalam keadaan proses kok tadi agak sedikit deg-degan dan segala sesuatunya Pak, tapi saya menilai saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita Pak. Oke, berarti sudah sesuai lah ya. Iya. Kira-kira apa yang membuat Bapak yakin Bapak sudah menilai demikian gitu? Baik,
Saya tadi sudah banyak Pak mendengarkan, kemudian sudah bersungguh-sungguh juga dalam membuat pertanyaan dalam melakukan coach tadi bersama Pak Sofyan tadi. Oke, benar sekali. Bapak sudah melakukannya dengan baik kalau menurut pengalaman saya tadi. Tapi boleh kan saya coba menilai atau menyampaikan hasil observer saya tadi? Oh, alhamdulillah Pak, boleh, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak, silakan Pak. Setelah saya amati tadi Pak Lin, memang udah sesuai dengan alur kita, udah bagus, udah sesuai, udah mantap lah ya. Tapi yang namanya kita manusia tentu ada sedikit kurang menurut mata saya gitu. Saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching Bapak melakukan dengan baik sesuai dengan alur kita, itu udah pas, benar, dan lebih tinggi lagi standar yang saya nampak gitu. Lalu apa rencana tindak lanjutnya untuk selanjutnya Pak Lin? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan Pak Firly, salah satunya itu mungkin melakukan perbaikan ya Pak, melakukan perbaikan dari hasil course kita hari ini, akan bisa memaksimalkan lagi dan mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih baik mungkin pada course berikutnya Pak Devi, untuk meningkatkan atau menambah kualitas kita menjadi yang lebih baik lagi Pak Devi. Oke, baik. Berarti perbaikan untuk maksimal ke depannya ya. Iya. Oke. Lalu dari proses tadi itu, Pak Lin, apa yang didapat dari proses ini? Yang saya dapat pas hari ini Pak, alhamdulillah Pak, dari coaching hari ini Pak, kita sudah bisa memecahkan masalah dan sudah mendapatkan solusi-solusi apa yang kita lakukan hari ini dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik Pak, sesuai dengan alur kita yang sudah kita laksanakan. Oke, baik. Kalau gitu mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Barangkali cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini Pak Lin. Ya. Mudah-mudahan sukses kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sofyan, selamat pagi Bu Novi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu, kepada Pak Sofyan, hari ini kita akan melakukan supervisor yang mana Pak Sofyan sekarang hari ini selaku sebagai coach-nya dan Bu Novi sebagai coach-nya, yang mana pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih untuk Pak Sofyan sebagai coach sebelum melakukan kegiatan coach hari ini. Kira-kira Pak Sofyan sudah siap untuk kesempatan hari ini Pak Sofyan? Alhamdulillah Pak, jadi pada proses uji pada kesempatan pagi hari ini saya sudah merencanakan Pak. Jadi uji ini sudah saya rencanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kucing yang ada Pak. Baik Pak, berarti kalau sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah tertera Pak Sofyan? Alhamdulillah sudah Pak, jadi sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi saya sudah menyesuaikan Pak dengan alur tirta yang ada. Baik Pak, untuk yang selanjutnya kira-kira Bapak sebagai coach ini kompetensi mana yang mau Bapak kembangkan ini Pak? Jadi dalam kegiatan pagi ini Pak, nanti yang akan saya kembangkan itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, mungkin selanjutnya kira-kira indikator apa atau capaian apa yang akan kita ambil dari coaching hari ini Pak? Jadi pada coaching kesempatan pagi ini Pak, saya ingin menemukan solusi Pak dari permasalahan kuci dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang kuci hadapi Pak. Oh gitu ya Pak Sofyan ya. Baik Pak Sofyan, mudah-mudahan
coaching hari ini bisa berjalan dengan baik dan Bapak juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching hari ini dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Sofyan dan selamat melakukan coaching bersama Bu Novi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Nak Solihin, silakan masuk. Izin Pak, saya mau minta waktunya sebentar nih Pak sama Bapak. Ada yang nih yang mau saya ceritakan sama Bapak. Oke, nggak masalah. Ada apa ini? Saya itu masih bingung Pak, mengapa saya bisa sampai begini nih Pak sekarang ini Pak. Oke, jadi masih bingung ya? Iya Pak. Coba Nak Solihin ceritakan kepada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Baik Pak, saya itu merasa kalau saya itu tidak nyaman Pak pada saat belajar pada salah satu mata pelajaran di kelas Pak. Tidak nyaman saat belajar pada satu mata pelajaran khusus pula di kelas. Iya Pak. Mengapa kira-kira? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Iya Pak, begini Pak. Akhir-akhir ini tuh Pak, saya tuh kurang fokus belajarnya Pak. Kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman Pak karena saya pikir kenapa ya Pak guru bahasa Inggris yang ada di kelas saya itu selalu menyindir saya Pak di dalam kelas tuh Pak. Oke, berarti ada sindiran ya? Iya Pak. Oke. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang ini. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas tuh Pak, Bapak itu selalu bilang Pak pada teman-teman saya sambil meliriknya tuh ke arah saya gitu Pak. Iya. Bapak itu bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting sekali Pak untuk melatih pemahaman kita dan juga melatih keterampilan kita berbahasa Inggris Pak. Jadi kalau saya ikut les, saya akan lambat Pak dalam memahami materi kalau tidak ikut kata beliau Pak. Jadi itu masalahnya ya. Iya. Lalu menurut kamu bagaimana masalah les ini? Ya kalau menurut saya benar juga sih Pak apa yang dikatakan sama Bapak itu Pak. Soalnya les bahasa Inggris itu memang sangat penting gitu Pak. Oke, jadi penting ya. Iya Pak. Nah, terus kalau anak tahu itu penting, kenapa kira-kira tidak ikut les privat gitu? Iya Pak, saya nggak bisa ikut les privat tuh Pak. Masalahnya tuh pada saat saya ketemu sama Bapak itu mungkin nilai selalu jelek Pak. Jadi mungkin Bapak itu nggak suka sama saya Pak. Jadi itu ya permasalahannya. Oke, baik. Jadi nanti menurut anak Solihin dari pembicaraan ini nanti tujuannya nih apa ini? Untuk apa ini? Tujuannya untuk apa? Saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya ini tadi Pak, supaya sindiran-sindiran di dalam kelas yang dilakukan Bapak itu sudah tidak ada lagi dan saya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus Pak. Oke, berarti itu tujuannya ya. Kalau seperti itu kira-kira apa yang menjadi hambatannya? Iya Pak. Pas pula Pak kebetulan Pak pada les yang diadakan sore hari itu sedang waktu sore itu saya juga latihan bulu tangkis Pak. Jadi ikut latihan bulu tangkis ini saya itu mempersiapkan untuk ikut lomba dan orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkisnya ini Pak karena juga sangat penting untuk latihan saya Pak. Berarti ada les yang mau dikerjakan, ada bulu tangkis juga ini ya. Iya Pak. Kira-kira pendapat anak Solihin, apakah prioritas utama dalam hal ini? Bulu tangkis kah atau les bahasa Inggris kah? Ya sebenarnya Pak kedua-duanya ini penting Pak karena permasalahannya cuma saya satu mungkin Pak. Saya belum bisa membagi waktu dan membagi jadwal saya yang berdekatan atau berbenturan antara les dan latihan bulu tangkis Pak. Oke, ya benar. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah yang anak Solihin hadapi? Mungkin ya Pak, saya akan menemui terlebih dahulu guru bahasa Inggris saya itu Pak, mencoba membicarakan hal ini dengan Bapak tersebut. Kalau bisa saya mendapatkan link video ataupun catatan-catatan materi bahasa Inggris lah Pak, supaya saya bisa pelajari mungkin baik secara daring di rumah dan juga saya juga meminta mungkin membuat jadwal les yang baru selain dari hari yang sudah ditentukan tersebut Pak ataupun hari Sabtu
soalnya di hari Sabtu itu saya tidak ada latihan jadwal bulu tangkis gitu Pak. Oke. Berarti nggak ada cara mengatasi masalahnya nih ya. Oke, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Oh bisa sekali Pak, ya, bisa Pak. Mungkin karena saya juga di rumah ada laptop ataupun HP, saya juga bisa belajar mulai situ lah Pak. Itu tadi. Oke, itu baru bagusnya. Jadi selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan nanti setelah membicarakan semuanya dengan Bapak? Baik Pak, saya mungkin akan segera menemui Bapak tersebut Pak untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring di setiap hari Sabtunya Pak. Oke, bagus sekali kalau gitu. Memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu itu memang agak cukup sulit ya, karena berhadapan dengan yang bersamaan gitu. Tapi jika kamu mampu manajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru, maka hal tersebut akan bisa jadi pembelajaran bagi kita semua ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas bimbingannya. Sekarang juga saya sudah mulai mengetahuinya Pak apa yang harus saya lakukan dan supaya masalah saya ini bisa dapat selesaikan dengan baik gitu Pak. Oke, iya, tetap semangat ya nak. Kamu anak yang hebat kok, kamu pasti bisa. Tetap semangat. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Sopyan. Waalaikumsalam Pak Solihin. Gimana Pak Sopyan untuk hari ini? Alhamdulillah Pak Solihin. Jadi proses kucing pada kesempatan pagi ini berjalan dengan lancar Pak, dan nampaknya sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Oh, alhamdulillah, berarti sudah berjalan, sudah dilaksanakan dengan baik ya Pak Sopyan ya. Jadi kira-kira ini ada beberapa pertanyaan observasi nih Pak yang akan saya lakukan sama Bapak nih. Silakan. Yang pertama mungkin bagaimana Bapak menilai performa diri Bapak dalam kompetensi tadi ini Pak dalam melakukan coaching? Jadi performa saya dalam melakukan coaching tadi Pak, saya rasa saya sudah melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah tirta Pak, dan saya sudah melaksanakan dengan maksimal Pak. Alhamdulillah sudah berjalan berarti ya Pak ya, sudah maksimal dan luar biasa Pak. Kira-kira mungkin apalagi yang membuat Bapak ini menilai sampai sedemikian, sampai sudah melakukan sampai kalau tirtanya Pak? Jadi tadi Pak, selama proses uji itu saya sudah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari uji dan juga dengan sungguh-sungguh saya menjawabnya Pak. Bolehkah Pak kira-kira saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya antara tadi Pak Sopyan melakukan pot bersama Bu Novi Pak? Oh silahkan Pak, itu yang saya harapkan Pak. Baik Pak, dari tadi yang sudah saya amati nih terkait dengan Pak Sopyan sama Bu Novi tadi, ada mungkin memang benar Pak Sopyan sudah melakukan coach ini sesuai dengan alur tirta yang sudah ada, terus kemudian juga sudah memenuhi standar-standar yang sudah ada dalam alur tirta tersebut Pak. Terus kemudian kira-kira bagaimana sih pendapat Bapak tentang yang ini tadi Pak? Oh, jadi saya sungguh merasa senang sekali Pak. Jadi harapan saya memang seperti itu Pak. Jadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan baik gitu Pak. Jadi kalau penilaian Bapak itu saya sudah baik, saya sebenarnya malah justru yang nampaknya masih ada banyak kekurangan. Iya Pak. Baik Pak. Kira-kira nih Pak, apa sih rencana tindakan kedepannya untuk Bapak ini? Jadi rencana tindak lanjut saya Pak untuk kedepannya itu tentunya saya ingin memperbaiki itu Pak. Jadi memperbaiki proses-proses coaching saya terhadap kuci saya yang lebih lanjut itu tentu saja dengan lebih baik itu Pak. Terus kemudian Pak, kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan dari proses coach hari ini Pak? Jadi yang saya dapatkan dari proses coach hari ini tentu saja kita belajar mengetahui permasalahan dari kuci Pak, kemudian berusaha membantu kuci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dari intrinsik si kuci itu Pak. Baik Pak, mungkin pada kesempatan kali ini kita sudah cukup Pak. Mudah-mudahan
bisa bertemu lagi dan bisa meningkatkan kualitas kita lagi untuk uji yang ke depan yang untuk berikutnya ataupun dalam kesempatan-kesempatan kita berikutnya Pak. Mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan lagi kualitas kita Pak. Terima kasih sebelumnya untuk hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Solihin dan Pak Dedi. Waalaikumsalam. Dan selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Apa kabarnya nih Pak? hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Jadi Pak Dedi, hari ini Bapak akan melakukan proses kucing ya Pak ya. Jadi sebelum Bapak melaksanakan proses kucing, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti. Kemudian ada nanti mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan penilaian. Kemudian saya juga akan mengamati proses perjalanan kucing, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada coaching dan bagaimana Bapak merespon dari jawaban yang diberikan oleh kucing. Kemudian saya juga akan mengamati apakah dalam proses kucing nantinya Pak Dedi sudah melaksanakan proses kucing menggunakan alutsista. Seperti itu ya Pak? Oke Bu, baik siap. Baik, pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan Pak, apakah Bapak sudah merencanakan proses kucing ini sesuai dengan prinsip-prinsip kucing yang ada Pak? Iya Bu, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Baik, berarti Bapak sudah merencanakan proses kucing ini sesuai dengan prinsipnya. Kemudian sebagai coach, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Ya, sebagai coach saya akan mencoba mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti ketiga kompetensi itu ingin Bapak kembangkan pada diri Bapak selama proses kucing. Oke. Kemudian apa indikator capaian yang ingin Bapak peroleh dari proses kucing hari ini Pak? Iya, indikator capaian yang akan saya capai nanti yang pertama itu ingin capai di dalam coaching hari ini indikator-indikator yang sudah disebutkan tadi mudah-mudahan bisa saya capai nanti. Baik, seperti itu ya Pak. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa tercapai dan masalah yang ada pada diri coaching bisa terselesaikan. Iya betul. Mudah-mudahan nanti saya bisa memecahkan masalah dari coaching, menemukan langkah-langkah yang ada dalam permasalahan coaching yang dihadapi. Baik Pak, cukup untuk perbincangan kita pada pra-observasi kali ini. Silakan lanjutkan untuk proses coaching berikutnya. Oke Bu, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Pak Solihin. Ada apa nih ya Pak? Kira-kira nih jumpai saya? Iya nih Bu, maaf sebelumnya nih Bu. Saya mau sedikit cerita dan boleh nggak meminta waktunya sebentar Bu sama Ibu ini? Oh boleh Pak Solihin, silakan Pak Solihin. Ini Bu, saya merasa akhir-akhir ini saya di kelas nih Bu, saya merasa bahwasanya murid-murid saya itu kurang antusias Bu dalam belajar, menerima pelajaran yang saya berikan. Mungkin dari sekian banyak, selain dari jumlah murid-murid mungkin yang mengerjakan tugas hanya 50% paling Bu hanya di kelas. Iya Bu. Jadi murid-murid Bapak kurang antusias Iya. dan hanya 50% ya Pak yang mengerjakan. Sisanya tidak mengerjakan berarti. Dia tidak mengerjakan, bahkan ada yang cuma mengerjakan tujuh aja lah Bu. Tidak maksimal ya Pak. Tidak maksimal. Baik Pak Solihin. Jadi apa nih harapan Bapak dari pertemuan kita pada hari ini? Baik Bu, untuk yang saya harapkan ini Bu ya untuk pertemuan kita kali ini, saya bisa mencari solusi atau mendapatkan
eh, menyelesaikan permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya untuk belajar bersama saya gitu. Jadi harapan Pak Solihin perbincangan kita hari ini bisa menemukan solusi agar anak-anak antusias belajar ya Pak. Iya betul. Saya mau tanya ini sama Pak Solihin. Menurut Pak Solihin, apa penyebab anak-anak kurang antusias Pak dalam pembelajaran? Baik Bu, kalau mungkin boleh saya ingat-ingat kembali nih ya Bu ya. Hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, mungkin salah satunya adalah yang pertama pembelajaran yang saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Ya, mungkin terlalu monotonnya saya dalam mengajar di dalam kelas, kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid, dan kemudian yang kedua saya tidak memberikan kesempatan Bu sama murid-murid saya untuk mendapatkan atau aktif berbicara di dalam pembelajaran yang saya lakukan Bu. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi bisa disimpulkan pembelajaran ini belum arah ya Pak ya? Iya. Masih arah. Nah, jadi setelah mendengar cerita Bapak tadi, anak-anak ini kan bosan jadinya ya Pak, Iya. karena pembelajaran Bapak yang monoton, kemudian Bapak juga kurang berkesempatan memberikan anak-anak untuk berperan aktif dalam pembelajaran, seperti itu ya Pak. Iya. Nah, kalau kondisinya seperti itu Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak ini tadi bisa antusias, bisa mempunyai kesempatan dalam atau berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka tidak bosan gitu Pak. Apa yang menurut Bapak bisa dilakukan? Baik Bu. Kalau menurut saya nih Bu, ya, menurut saya mungkin murid-murid saya ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu, yang tidak monoton, kemudian tidak membosankan bagi mereka, sehingga mereka belajar di kelas itu bisa dengan leluasa, senang, bergembira. Begitu ya Pak. Iya. Jadi menurut Bapak anak-anak itu berharap pelajaran yang asik, menyenangkan, gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian apa yang bisa Bapak lakukan untuk menciptakan proses pembelajaran itu? Kalau menurut saya nih Bu ya, kalau menurut saya mungkin pembelajaran itu harus terpusat Bu sama murid-murid Bu. Terus kemudian kita minta kepada murid kita untuk selalu aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking yang saya berikan kepada mereka, ataupun game-game setelah di dalam kelas sebelum saya mulai pembelajaran, supaya mereka juga antusias dalam mengikuti ice breaking, juga pasti akan antusias dalam belajar. Wah, sepertinya apa yang Bapak sampaikan itu menarik gitu ya Pak. Saya juga sependapat itu, dengan adanya speaking memberikan itu akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik ya Pak. Iya. Selain itu ada lagi mungkin Pak? Kemungkinan nih Bu, salah satu mungkin menurut saya juga dari ice breaking juga menambah motivasi lagi bagi mereka. Kemudian bisa kemungkinan lagi juga tugas yang saya mungkin terlalu banyak nih Bu ya, dan berisi banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang lain. Oh, jadi Bapak menyadari juga bahwasannya tugas Bapak ini terlalu banyak, sementara sumber belajar masih kurang. Iya, Gitu, Pak. Berarti untuk mengatasinya itu seperti apa tuh Pak? Untuk mengatasinya mungkin saya mungkin berpikir lebih banyak lagi Bu, menggunakan sumber-sumber belajar lain, seperti video, terus kemudian menggunakan artikel lain, ataupun menggunakan handphone, menggunakan internet, melihat video-video di YouTube, mungkin seperti itu. Oh, jadi kalau dengan sumber belajar dengan memperbanyak nonton video gitu ya Pak, dan media-media yang lain juga. Kemudian nih Pak, kalau sudah perbincangan sejauh ini, sepertinya Bapak sudah memiliki nih Pak sementara langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Terus rencana berikutnya apa nih Pak? Rencana saya Bu, mungkin yang pertama saya akan merancang Bu pembelajaran saya mungkin yang lebih
mengasihkan lagi dengan menggunakan sumber belajar seperti tadi, mungkin dengan menggunakan video, dengan menggunakan internet, HP, handphone, yang bisa mendukung mereka tuh lebih antusias dalam pembelajaran, sehingga murid-murid saya itu akan melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan terpaksa Bu, dan mereka juga merasa senang dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Baik Pak Sulidin, saya begitu tertarik nih dengan pemaparan Bapak tentang rencana untuk mengatasi permasalahan Bapak. Nah, jadi bagaimana nih komitmen Bapak untuk melaksanakan ini, dan kapan nih Pak bisa mulai dilakukan Pak? Oh ya Bu, mungkin saya juga sudah berkomitmen Bu pada diri saya untuk selalu nih Bu membuat rencana-rencana pembelajaran, kemudian pembelajaran itu yang mengasik-asikkan banget pokoknya bagi siswa Bu, kemudian menggunakan banyak sumber belajar, kemudian mengeksplorasi masing-masing ataupun materi-materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga bisa membuat murid-murid lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi, sehingga tanpa ada unsur-unsur paksaan untuk mereka dalam belajar Bu. Baik Pak. Dan akan saya lakukan secepatnya Bu. Secepatnya ya? Iya. Pada pertemuan berikutnya mungkin sudah Bisa jadi Bu. Insya Allah pertemuan berikutnya, karena mungkin ini adalah salah satu mungkin perbincangan saya sama Ibu. Nah, bisa nih minggu depan ada pertemuan yang akan datang akan saya lakukan. Baik Pak, saya sangat mendukung apa yang Bapak sudah rencanakan. Semoga bisa terrealisasi dengan baik nih Pak. Jadi Pak, gimana nih Pak perasaannya sekarang nih Pak setelah perbincangan kita tadi? Alhamdulillah Bu, dengan perbincangan kita hari ini Bu sudah memberikan titik terang lah bagi saya Bu. Setidak-tidaknya saya sudah berkomitmen, dan saya juga bisa menemukan solusi apa yang akan saya lakukan di kemudian hari untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran saya. Baik Pak Solihin, insya Allah dengan perlakuan seperti itu anak-anak lebih antusias, yang tadinya 50% mengerjakan tugas insya Allah menjadi 100% ya Pak. Iya. Mungkin itu harapan kita bersama. Ada lagi Pak Solihin yang mau disampaikan? Alhamdulillah tidak ada Bu. Terima kasih nih Bu sebelumnya atas waktunya, dan alhamdulillah nih Bu dari perbincangan kita hari ini sudah ada titik temu ataupun solusi yang saya dapatkan. Mudah-mudahan di lain waktu lagi kita bisa sharing lagi, dan bisa menjadikan murid-murid saya yang lebih antusias lagi belajar bersama saya. Dan saya ucapkan sekali lagi Bu, terima kasih sebelumnya sudah menunggu waktunya Bu. Ya Pak, saya pikir tidak mengganggu, dan saya tambahkan mungkin insya Allah kita bisa menjadi guru-guru yang dirindukan gitu ya Pak ya. Amin. Baik Pak Solihin. Terima kasih ya Bu. Ya Pak. Baik Pak Dedi, tadi Bapak sudah melaksanakan proses kucing ya Pak, sudah selesai. Baik, untuk perbaikan kedepannya maka kita perlu merefleksi mungkin ya Pak lewat beberapa pertanyaan melalui kegiatan pasca observasi. Nah, selama kegiatan tadi Pak Dedi, menurut Bapak gimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi pelaksanaan coaching Pak? Iya Bu, tadi di dalam proses coaching menurut saya sudah melaksanakan dengan benar dengan alur cerita yang ada gitu. Gitu ya Pak, jadi sudah dilakukan secara alur cerita. Apa yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya sudah mencoba dari proses coaching, saya sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membuat pertanyaan, apa yang disampaikan oleh coach saya dengarkan dengan baik. Baik, begitu ya Pak ya. Tadi sesuai pengamatan saya juga seperti itu Pak. Bapak sudah mendengarkan apa yang dikatakan Puji seperti itu kan dengan sungguh-sungguh. Kemudian Bapak juga sudah membuat umpan balik melalui pertanyaan, sehingga Puji sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan. Tadi Pak, saya juga sudah mengamati nih Pak proses kucing ya. Memang
proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah baik, sesuai dengan alur Tirta dan prinsip Tirta. Bahkan ada tadi saya lihat ada yang sangat baik yang sudah Bapak lakukan seperti itu. Mendengar hal ini gimana perasaan Bapak? Rasanya ya senang sekali Bu. Menurut saya malah nggak menyangka kalau seperti itu dari proses yang terjadi. Oh gitu ya, nggak nyangka gitu kan Pak. Oke, baik. Jadi dalam proses coaching tadi saya amati sudah ada yang baik, namun sebagai manusia biasa ya kan Pak, tentu ada hal-hal yang harus terus kita perbaiki gitu kan, harus kita terus kembangkan. Misalnya tadi saya perhatikan dalam memberikan umpan balik dari coaching, khususnya dalam membuat pertanyaan. Mungkin nanti bisa digali lagi agar bisa membuat pertanyaan yang lebih baik sehingga mampu mengembangkan potensi pada diri Kuci. Itu akan seiring waktu itu akan membuat Bapak lebih baik lagi. Kemudian Pak, setelah proses coaching ini gitu Pak, tentu ada pengalaman gitu kan yang Bapak dapatkan. Kemudian apa rencana tindak lanjutnya Pak? Iya Bu. Dari proses yang sudah coba saya laksanakan tadi, tindakan yang akan saya lakukan mungkin akan melakukan perbaikan yang lebih maksimal lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Lebih baik untuk diri Kuci dan tentunya diri Bapak juga sebagai itu. Baik Pak, saya rasa cukup proses perbincangan kita hari ini pasca dari proses coaching. Terima kasih Pak. Mungkin lebih baik, mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.